Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Astuti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, tetapi kalian harus semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian amati gambar ada di layar. Itu adalah contoh proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Ya, anak-anak, kalian sekarang sudah duduk di kelas 3. Apakah ada perbedaan berat dan tinggi badanmu sekarang? Jelas, tentu ada. Berat badan dan tinggi badan kalian pasti mengalami perbedaan. Bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa kamu mengalami pertumbuhan? Kalian bisa menyimak penjelasan Ibu setelah ini ya nak ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian pasti tahu bedanya apa. Kalian tahu bahwa pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan itu ditandai dengan penambahan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan kalau perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, maupun tingkah laku. Coba kalian cermati gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar beberapa tingkatan proses pertumbuhan pada manusia. Gambar yang pertama itu ada gambar bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Itu adalah contoh proses pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Ya, anak-anak, untuk perkembangannya dilihat dari gambar itu juga sudah terlihat. Coba di saat bayi, kalian belum bisa berjalan, kalian belajar merangkak, kemudian lama-lama kalian bisa berjalan. Kemudian berkembang lagi menjadi anak-anak yang tadinya kalian baru belajar berjalan selangkah demi selangkah, kalian sudah bisa berlari. Nah, itu adalah contoh proses perkembangan pada manusia. Baik, lantas faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Karena antara manusia yang satu dengan yang lain itu tidak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, sifat yang diwariskan dari orang tua. Coba kalian lihat gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar ibu dan anak. Jadi, wajah atau sifat seorang anak itu biasanya mirip dengan orang tua. Betul tidak? Coba kalian cermati, kalian kira-kira mirip dengan ayah atau ibu kalian? Nah, untuk faktor yang kedua, yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan. Coba kalian cermati yang ada di layar. Di situ ada jenis makanan yang setiap hari kita konsumsi. Ada apa coba anak-anak? Ya, betul. Ada ikan, kemudian ada buah-buahan, ada nanas, pisang, kemudian ada kacang-kacangan, dan yang terakhir ada gelas di situ apa nak? Susu ya. Iya. Jadi kalian masih ingat 4 sehat 5 sempurna. Ada di situ semua. Makanan bergizi seimbang itu dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Kalian tahu makanan bergizi itu ya nak ya? Terus makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa saja? Masih ingat? Ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada lemak. Baik, untuk faktor yang ketiga yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan adalah olahraga dan rekreasi. Di dalam gambar yang ada di layar itu ada anak-anak ya yang sedang berkumpul. Di situ mereka berkreasi bersama, menghilangkan kepenatan agar pikiran menjadi fresh. Lantas untuk
olahraga, kenapa kita juga butuh? Karena olahraga itu menyehatkan badan, tubuh kita menjadi sehat dan tentunya menyegarkan pikiran. Kemudian untuk faktor yang keempat yaitu adalah istirahat. Istirahat. Kenapa harus istirahat? Agar kita, anggota tubuh kita sudah seharian beraktivitas, lelah ya nak ya. Nah kita butuh istirahat agar tubuh kita kembali menjadi bugar, kembali menjadi semangat untuk mengikuti aktivitas setiap harinya. Terus untuk lamanya tidur itu berapa jam ya kira-kira? Betul, pasti ada yang sudah tahu ya nak ya. Kalau lama tidur yang baik itu sekitar 10 jam atau 8 jam. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Untuk tugas berikutnya nanti akan Ibu sampaikan melalui Google Form. Silakan kalian simak informasi dari Ibu ya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.